1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 soal. Dia merambat ke sumbu X positif, berarti ke kanan, ya kan? Kalau ke kanan berarti negatif. Nih di antara omega sama K-nya ini. Berarti ini jelas salah, jelas salah. Nah, ada berarti ini mungkin ini sama ini. Kemudian di sini dia sin. Berarti simpangannya itu adalah sinusoida, ya kan? A sin omega t. Kalau grafik sinusoida pastilah dia dimulai dari titik 0, kemudian karena di depan A-nya positif, maka pasti dia bergetar mula-mula ke atas. Nah, itu grafik sin. Tapi grafik cos itu dia tidak dari 0, bisa dari pi per 2 di sini. Nah, dia bergetar dari sini kan, dari kiri ke kanan dia. Dari sini bergetarnya. Dia mulai bergetar dari atas ya, bukan dari 0. Berarti kita harus bentuk ini gelombang supaya dia dari 0. Maka untuk membuat dia menjadi dari 0, maka kita perlu sudut fase. Ya. Kita perlu sudut fase. Nah, di sini nggak ada sudut fase, berarti jelas salah. Berarti ada dua kemungkinan, C sama E. Ya. Sekarang kita coba cari C. Kita coba C ya, 0,5 pi. 0 di sini setengah gelombang adalah pi, satu gelombang adalah 2 pi, berarti 0,5 di sini. Nah, 0,5 berarti 1/4 lambda, ya kan? Kurang 0,5 pi, berarti 0,5 pi itu sama dengan 1/4 lambda. Kita buang karena dikurang, kita buang 0,5-nya. Kita buang 1/4-nya. Ini 1/4. Nah, buang. Ketika kita buang 1/4, dari sini dia. Nah, dia sudah bergetar dari 0, bergerak dari 0, tapi simpangannya ke bawah. Sementara di sini amplitudonya itu positif, berarti harusnya dia menyimpang ke atas. Berarti salah lah ini. Ya, salah. Nah, ini tersisa plus 0,5 pi. Kita tambahkan 3/4 lambda, tambahkan aja. Nah, kan 0 di sini toh. Nah, berarti dia sudah bergerak dari 0, menyimpang mula-mula sumber getaran pertama itu ke atas. Nah, betul lah ini berarti. E. Kita lihat lagi nomor 2. Sumbu X negatif, berarti ke sini, berarti dia positif. Ini negatif, salah. Berarti bisa ini, bisa ini. Ya toh? Ya. Ada dua kemungkinan, B atau D. Nah, misal kita coba D plus 0,5. Tadi 0,5 pi itu kan 1/4 lambda. Berarti kita tambah 1/4 lambda. Dari sini tambah 1/4 berarti gini. Nah, gitu kan? Apakah ini betul? Dia tidak bergerak dari 0. Ya, dia tidak bergerak dari 0. Kemudian simpangannya dia dari bawah. Berarti tidak memenuhi syarat sinusoida. Berarti ini salah. Meskipun kuncinya katanya D, tapi saya kurang sepakat. Silakan jika ada yang sepakat tolong diberikan alasannya. Nah, ini sebenarnya kan dia sudah dari 0 ini, ya kan? Dia sudah dari 0. Kemudian dia menyimpang ke atas. Nah, berarti sudah berlaku A-nya positif semua nih. Tadi yang salah yang mana sih? Ini jelas salah tadi ya. Maka pastilah ini jawabannya.
Tadi kalau kita tambah 0,5 di sini, maka dia menyimpangnya ke bawah. Dia tidak dari 0, berarti tidak berlaku sinusoida. Ya, meskipun kunci jawabannya D. Nah, karena dia sudah mulai dari 0 ini, ya kan, dari sini dia bergetarnya. Sudah dari 0, kemudian dia menyimpang ke atas mula-mula, berarti nggak perlu lagi tambahan sudut fase. Maka inilah jawabannya menurut saya. Seperti itu. Coba kita lihat lagi. Nah, sumbu X positif berarti dia ke kanan, berarti negatif. Ini negatif, ini positif, salah, ini salah. Berarti bisa ini, bisa ini, bisa ini. 3 kemungkinan. Kemudian lihat lagi di sini. Dia di sini ya, dari bawah ya. Dari bawah berarti tidak memenuhi sinusoida. Sementara kalau sin itu harus dari 0. Kemudian positif, A-nya kan positif, berarti dia bergetar ke atas. Maka bagaimana caranya ini supaya dia bisa bergetar ke atas dan dimulai dari 0? Maka kita perlu sudut fase, ya kan? Sudut fase. Berarti yang enggak ada sudut fase jelas salah, ini A salah. Tidak ada tambahan sudut fase. Berarti antara C dan E. Nah, sekarang kita coba 1,5 pi. Ini 0, ini pi, ya kan? Ini 2 pi di sini, 1 lambda 2 pi berarti 1,5 di sini. 1,5 itu adalah ini sampai sini. Berapa ini? Ini setengah ya, ini setengah tambah di sini 1/4, berarti 3/4 lambda. Kita buang 3/4 lambda. Kan sumbu 0 di sini ya. Titik 0. Ini ke sini berapa nih? 1/4. Ke sini setengah. Berarti dari sini ke sini 3/4. Kita buang. Buang. Dari sinilah dia bergeraknya. Nah, ketika dari sini dia sudah mulai dari 0, tapi dia menyimpang awal ke bawah. Sementara di sini menyimpangnya ke atas karena positif A-nya. Berarti salah juga yang mana tadi? Yang ini. Nah, coba kita tambah positif. Kita tambah 1,5. Awalnya gini. Ya. Tambah 3/4, tambah 1/4, tambah setengah, nah, kan 3/4 nih. Nah, ketika kita tambah 3/4, dia sudah mulai dari 0. Menyimpang mula-mula ke atas. Nah, berlakulah sinusoida. Maka jawabannya E. Mudah-mudahan bisa dipahami. Lanjut. Apa ini? EP, energi potensial pegas. EP sama dengan setengah K kali, ini pakai X ya, berarti X kuadrat. Nah, ini rumusnya EP. Titik T pada saat T sama dengan 0, berarti ini T, 0-nya mana? Ini ya. Nah, kita cari yang manakah simpangan terbesar. Jika simpangannya terbesar, maka EP-nya besar. Dia berbanding lurus. Dengan catatan kita lihat di titik 0 ya. Lihat titik 0. Nah, ini ternyata yang kuning ini, nah. Nomor 3 yang kuning ini ya. Dia punya simpangan pada titik T sama dengan paling tinggi. Ya. Ingat, pada T sama dengan 0, simpangannya nomor 3 ini paling tinggi. Berarti 3 itu besar. Lihat satu, ini satu ya, ini. Nah, 1 dan 2 dia berpotongan di sini. Nah, berarti 1 itu sama dengan 2 karena dia berpotongan garis pada titik T sama dengan 0. Nah, itu. Jadi 3 paling besar, 1 sama dengan 2 karena dia berpotongan garis pada saat T sama dengan 0. Simpangannya berarti dari sini ke sini saja 1 dan 2 itu. Sementara yang 3 itu dari 0 ke sini. Nah, ya. Lanjut. Ini apa ini? Kinetik. EK sama dengan setengah K
A kuadrat kurang Y kuadrat. Nah, amplitudo dikurang simpangan. Bukan Y, di sini pakai apa? X ya. X kuadrat. Oke. Kita cek. Amplitudo itu kan simpangan paling tinggi ya, maksimum ya. Cek nomor 1, yang biru ini. Mana yang simpangan paling tinggi ini toh? Berarti pada grafik 1, amplitudonya itu paling besar ya, paling besar. Nah, ini amplitudonya paling besar nih, simpangan maksimumnya. Sementara Y-nya ya, simpangannya ya, kita lihat titik 0. Ini kan titik T sama dengan 0 nih. Sini lagi. Maka pada grafik 1 ini dia berpotongan garis dengan 2. Berarti simpangannya dari 0 ke sini saja. Kecil berarti kecil. Ya. Berarti EK-nya besar. Kenapa besar? Masukin aja sini, besar kuadrat dikurang kecil kuadrat, hasilnya pasti besar. Ya, kita lihat nomor 2 biar tidak salah persepsi. Nomor 2, grafik 2 mana? Hijau ya, yang hijau. Hijau ini yang mana maksimumnya, amplitudonya mana? Ini toh. Nah, besar mana sama yang 1? Besar yang besar yang 1 toh. Berarti amplitudo yang kedua ini cukup, ya kan? Kita beri nama cukup besar aja lah nih hijaunya. Terus Y-nya bagaimana? Y2-nya? Y2 ya. Grafik 2 ini kan berpotongan sama grafik 1. Berarti Y2-nya sama dengan Y1. Berarti EK-nya tidak lebih besar daripada EK1, ya kan? A-nya cukup kecil, Y-nya juga kecil. Berarti kan kalau kita masukin ke sini tidak lebih besar daripada ini. Ya kan? Kecil kurang kecil. Nah, kita cek nomor 3. 3 mana 3? Ini yang 3 mana sih? Oh, kuning ini ya. Lihat kuning ini amplitudo maksimalnya ini ya. Nah, amplitudonya yang ketiga ini lebih besar daripada amplitudo kedua. Ya, tapi tidak lebih besar daripada yang pertama. Ya kan, yang kuning ini kan lebih besar daripada yang kedua. Tapi yang paling besar masih yang 1. Y-nya bagaimana? Y3 ini lihat sini pada titik 0. Nah, ini kan berarti sama juga Y-nya ini juga. Nah, Y-nya ini, A-nya juga ini. Berarti Y3 itu sama dengan A3. Berarti EK-nya adalah 0. A kurang Y, A-nya itu sama dengan Y, ya, berarti 0. Berarti yang paling besar adalah 1, kemudian 2, baru 3, karena 3-nya 0. Karena amplitudonya di sini, Y-nya juga di sini. Pada titik T sama dengan 0. Jadi untuk menentukan amplitudo kita tidak patokan pada T sama dengan 0, tapi kita cari yang paling maksimum simpangannya. Sementara untuk mencari simpangan maka patokan kita adalah pada saat T sama dengan 0. Nah, seperti itu. Nah, ini keadaan awal seperti ini. Jika saat di simpangan terjauh M2 jatuh, jatuh. Berapakah frekuensi ya? Di sini omega, berarti omega. Dan energi mekaniknya, energi mekanik. Berarti omega 0 itu adalah saat dua benda, ya toh? Saat dua benda ini masih ada di sini. Omega aksen itu M1 saja. Di M2-nya terjatuh, berarti sisanya saja. Maka W0 banding W aksen adalah W itu kan rumusnya akar K per M. Kita masukin aja dah. Ini kan M-nya sama ya, M1 sama dengan M2. Berarti K per W0 itu saat dua benda, berarti 2M. Ini K per M1 saja, berarti M aja. Nah, gitu. Berarti W0 per W aksen sama dengan ini, berarti ini apa nih, K ya, K-nya coret, berarti sisanya akar M per akar 2M.
Nah, coret M-nya sisa 1 toh. 1 akar 1 berarti W aksen kali silang ya. Sama dengan akar 2W0. Nah, ini W aksen ini betul, ini betul, ini betul. Nah, sekarang energi mekaniknya. Energi mekanik itu adalah energi potensial ditambah energi kinetik. Saat simpangan terjauh ya, Y max ya, simpangan terjauh itu berlaku energi potensialnya adalah 0. Berarti kalau ini 0 maka hanya EK yang tersisa. Kita gunakan rumus EK dasar saja. EK sama dengan setengah MP kuadrat. Maka kita bandingkan ya. Jadi saat Y max simpangan terjauh itu EP-nya 0. Berarti energi mekaniknya sama dengan energi kinetiknya. Maka kita bandingkan saja energi kinetik. Bukan energi kinetik. Sini apa? Kita sesuaikan sini ya. E aksen. Berarti E0 energi kinetik ya. Sebelum dan energi kinetik sesudah dilepas M2-nya berarti aksen. Setengah MP kuadrat berarti setengah saat E0, saat awal dia punya dua benda berarti 2M. Pi-nya dibuang per ini setengah saat ini E aksen dia hilang M2-nya berarti sisa M. Coret 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 coret. Berarti kali silang 2 E aksen sama dengan E0. Berarti E aksen sama dengan setengah E0. Ini jawabannya. Mana? Oh ini B. Nah, saat kecepatannya ditunjukkan oleh titik A. Oh ini kecepatannya. Posisinya dia partikelnya di sini. Ini kan Y ya, simpangan ya. Ini negatif, ini positif. Berarti persamaannya Y sama dengan min A sin omega T. Ini adalah persamaan posisi atau simpangan. Berarti kita bisa pastikan karena negatif A, berarti posisinya sama dengan negatif. Negatif, negatif, negatif. Ini percepatannya. Nah, habis itu posisi negatif, kecepatannya pasti negatif kan ya, karena di sini negatif. Kita coba cari percepatan, kita turunkan Y terhadap T, maka apa sini min A ya kan, W turunan sin kan cos ya, cos omega T. Nah di sini juga terlihat A nya negatif, berarti Pi nya nilainya negatif ya, meskipun nggak ditulis seperti ini sudah kelihatan di sini. A nya percepatannya adalah turunan kedua dari posisi atau turunan pertama dari fungsi kecepatan. Maka ini kita turunkan min A ini W kuadrat berarti toh turunan cos kan min sin ya, min sin omega T. Nah berarti min kuadrat ya, berarti A omega kuadrat sin omega T. Nah ternyata A nya bernilai positif, berarti posisi negatif, A nya positif, percepatannya positif. Nah ini berarti betul nggak ya? Ya, semoga betul. Kalau salah mohon dicek. Lanjut. Berapa soal sini? Perbandingan daya disipasi P ya, daya disipasi P rumusnya I kuadrat dikali R. Pada hambatan 6 ohm 60 ya. Saat saklar dibuka dan ditutup. Oh ya, berarti kita lihat cari dulu yang dibuka terus ditutup. Sini S dibuka, saklar dibuka. Kalau dibuka seperti ini maka 40, 60, 80 ini seri toh. Maka RS-nya adalah 40, 60, 100, 180. Maka I-nya, I totalnya adalah tegangan dibagi hambatan 12 dibagi 180 sama dengan kecilkan 1/15 ya, 15. Maka daya disipasinya adalah I kuadrat dikali R sama dengan 1/15 kuadrat dikali dengan 60 sama dengan 60/225 toh.
Nah, ini kita kecilkan 15 bagi 15 berapa ini 15 ya. Ini bagi 15 4. Berarti 4/15 untuk daya disipasi saat saklar dibuka. Kemudian S ditutup, saklar ditutup, maka akan terjadi short ya. Short circuit dalam listrik itu. Apa itu short circuit? Ketika kabel negatif dan positif terhubung, maka ini tidak akan menyala karena rangkaiannya bukan rangkaiannya, karena short system ya, short circuit. Tidak akan sini dialiri arus. Jadi yang dialiri arus hanya 40 sama 60 ohm. Maka ketika short circuit, maka 80 ohm itu tidak dialiri arus ya. Berarti hanya 40 sama 60. Ya toh? Ini dihubungkan. Berarti ini kan positif ya, ini negatif, hubungkan konslet ya. Ini nggak akan nyala. Berarti 40 sama 60 aja. Berarti RS-nya adalah 100 ya kan, 100 ohm. Berarti I-nya adalah 12 dibagi 100. 12 dibagi 4 3, 100 bagi 4 25. Berarti 3/25. Maka daya disipasinya adalah I kuadrat kali R 3/25 kuadrat dikali 60, 9/625 dikali 60. Berarti 540/625. Aduh, berapa ini kecilannya nih? Gak usah dikecilkan dah. Kita bandingkan sebelum dan sesudah. Berarti P dibuka, P buka dan P tutup ya. Daya disipasi ketika S dibuka PB, daya disipasi ketika S ditutup PT. Di sini berarti 4/15 banding 50/625 gitu. Maka sini 4/15 dikali 625/540. Berapa itu? 4 kali 6 2400, berarti 2500 gitu. 15 kali 540. 8100. Oh ya, kita sama-sama bagi 100, berarti 25 banding 81. Inilah hasilnya. Nah, habis. Oke.